ketika kesempatan itu bertemu dengan kemampuan yang sudah kita siapkan, maka insya Allah keajaiban itu pasti akan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Miftah Muafak, salah satu penerima beasiswa dari Sang Surya Lazimus Sragen. Saya sudah menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Al-Azhar pada tahun 2023 dan alhamdulillah pada saat ini saya diamanai menjadi pengajar dan pengasuh di SMA Trendsense. Sudah berjalan dari bulan Februari. Nah, maka mari setelah ini ikuti aktivitas saya bersama santri-santri SMA Trendsense Muhammadiyah Sragen. Aktivitas pertama di pagi hari bagi saya adalah ya seperti ini, ngecek kondisi kamar santri di sebelum santri berangkat. Itu dipastikan jadi apakah kamarnya sudah sesuai, kan? Apakah sudah bersih. Kemudian juga ngecek siapa sih yang kemudian ada yang sakit gitu kan, nanti dicek kemudian ya dilaporkan. Mari kita ngecek ke kamar santri. Saya memulai pendidikan saya di Al-Azhar itu pada tahun 2018. Jadi ketika saya lulus dari SMA Trendsense, kemudian saya mengikuti arahan dari ustadz saya untuk mendaftar di Al-Azhar Mesir, saat itu melalui jalur Kemenak. Saya berangkat ke Mesir itu pada tahun 2018. Pada saat itu ketika saya setelah lulus dari SMA Trendsense, ustadz saya memberikan rekomendasi untuk melanjutkan studi di Al-Azhar dengan bimbingan beliau. Nah, setelah itu saya mengikuti ujian lewat jalur Kemenak di Surabaya, di UIN Surabaya. Setelah menunggu beberapa bulan, akhirnya keluarlah pengumuman bahwasanya alhamdulillah saya diterima dan sudah mulai merencanakan keberangkatan. Pada proses persiapan itu ada 1-2 kendala mungkin dari yang saya rasakan itu ya seperti orang yang mau belajar dan merantau dari sisi pembiayaan. Kemudian saya tidak tahu ini bermulai dari mana. Kemudian tiba-tiba ketika saya di rumah Simbah di Sukoharjo, saya masih ingat ada Mas Tommy dan Mas Rizky itu mengunjungi rumah saya tanpa sepengetahuan saya. Tapi karena posisinya saya lagi tidak di rumah, dan yang di rumah itu hanya ada orang tua saya, ya akhirnya tidak ketemu dengan saya. Terus janjian, Mas Fahmi kalau longgar nanti ke kantor Lazimus Sragen ya. Nah, pada saat itu kantor Lazimus Sragen masih di PDM. Diwawancara sama Mas Rizky dan Mas Tommy, ngobrol santai terkait studi saya. Nah, ternyata di akhir obrolan tadi itu Mas Tommy dan Mas Rizky itu menyampaikan ini dari Lazimus Sragen mau memberikan beasiswa berupa Sang Surya. Nah, gimana Mas Fahmi, ini Lazimus mau membantu, nanti mau tidak, tapi ya dengan 1-2 ikatan, yaitu nanti setelah selesai studi nanti mengabdikan di Sragen. Nah, pada saat itu saya dengan 1-2 pertimbangan ya menerima akad beasiswa bersama Lazimus Sragen. Kemudian saya berangkat itu di 2018 di bulan Desember, di Desember awal saya berangkat. Pada saat berangkat ya saya mendapatkan fasilitas dari Lazimus Sragen berupa uang saku berangkat untuk beli kitab di sana. Nah, berjalan di sana di tahun pertama saya belajar bahasa di kelas bahasa. Ya kurang lebih itu ada 8 bulanan. Nah, setelah selesai kelas bahasa baru saya masuk ke bangku perkuliahan. Selama saya berada di
Mesir di Al-Azhar, alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali manfaat dari Lazismus Ragen. Manfaat di sini itu bukan dibatasi sebagai hanya uang saku, tapi ada beberapa hal yang itu tidak tampak dan saya rasakan betul. Jadi dalam salah satu program dari Lazismus Ragen pada penerima beasiswanya itu ada satu kegiatan yang ini menurut saya menjadi trigger saya selama studi di sana. Jadi setiap satu bulan itu ada mentoring dari Lazismus Ragen. Jadi mentoring itu tujuannya sebenarnya mungkin agar kita mengetahui informasi ya kan dari Lazismus Ragen, dan juga Lazismus itu mengetahui informasi teman-teman yang lagi di sana, lagi studi di luar negeri. Jadi selain saya mendapatkan fasilitas berupa uang saku, saya juga mendapatkan bagaimana semangat yang diberikan oleh Lazismus Ragen ketika saya studi sana. Ya suka dukanya ya sangat banyak sekali mungkin, tapi salah satu hal yang menemani saya proses saya ketika belajar di Al-Azhar itu, Lazismus Ragen juga turut andil dalam proses saya di sana. Maka ya saya berterima kasih kepada Lazismus Ragen dengan semua bantuannya, dengan semua semangatnya, fasilitasnya. Alhamdulillah saya bisa pulang kembali ke Sragen kemarin pada bulan November juga di 2023. Setelah selesai studi, saya langsung main ke Lazismus Ragen. Ya mulai ada obrolan tentang pengabdian. Nanti pengabdian di mana, kemudian dimulainya kapan, itu mulai ada obrolan. Terus di bulan Januari, nah itu mulai saya dipanggil sama Mas Tommy, Mas Fahmi, nanti ke Lazismu ya, kita ngobrol tentang pengabdian. Terus di sana ngobrol dan ditentukan saya mengabdinya di Trensen. Nah, jadi salah satu yang memberikan poin manfaatnya juga adalah saya itu selain diberikan fasilitas ketika saya studi, saya itu juga diberikan fasilitas di mana nanti itu saya mengabdikan diri. Jadi Lazismus Ragen itu tidak melepas tiba-tiba kok sudah studi habis itu tidak ada hubungan sama sekali, enggak, tapi masih ada ikatan, yaitu berupa pengabdian tadi. Nah kemarin pas Ramadan itu dimulailah akad serah terima antara Lazismus Ragen dan juga pihak dari Pondok Pesantren Trensen Muhammadiyah Sragen. Di poin itu ya salah satunya saya nanti diberikan amanah untuk mengabdikan diri di Trensen. Ya sesuai dengan bidang yang saya tekuni, jadi ya saya di SMA Trensen itu mengisi di lini pendidikan studi Islam, khususnya di Ulumul Quran dan juga akidah. Maka salah satu kesempatan yang sangat saya syukuri adalah selain saya mendapatkan pengalaman berupa belajar di sana dan itu dibantu oleh Lazismus Ragen, ternyata ketika saya pulang ke Indonesia saya juga masih diberikan manfaat berupa ya tadi tempat pengabdian tadi. Terlebih lagi saya ditempatkan dan diberikan tugas yang alhamdulillah mampu mendorong saya untuk tetap belajar, yaitu dengan mengajar tadi. Dan itu menjadi salah satu hal yang saya syukuri, karena setelah saya selesai studi pun saya masih dituntut untuk belajar. Dan alhamdulillahnya saya ketika di sini di Trensen itu juga dituntut untuk lebih belajar lagi. Dan alhamdulillah kemarin saya diamanahkan untuk membuat modul akidah untuk santri SMA Trensen Muhammadiyah Sragen. Jadi itu secara tidak langsung Lazismu juga mempunyai andil mengirim saya ke Trensen, mengirim ke tempat yang saya itu dituntut untuk lebih berkembang. Dan saya rasa lebih banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan tentang peran Lazismus Ragen dalam proses belajar saya. Jadi salah satu hal yang menjadi manfaat juga bagi penerima beasiswa Sang Surya Lazismus Ragen itu
kekeluargaan sangat erat sekali, saya merasakan banget. Jadi ketika saya sudah pulang pun, kemarin saya sempat ketemu dengan Mas Tommy di salah satu acara. Beliau mengajak saya, Mas Fahmi nanti tanggal 26 ini ya ikut mentoring beasiswa adik-adik beasiswa Lazis Musragen ya. Dan itu salah satu hal wujud bagaimana Lazis Musragen itu nggak hanya istilahnya memberikan manfaat yang dalam proses belajar saja, tapi ketika udah selesai, bahkan saya kan sekarang dalam proses pengabdian, tapi hubungan silaturahminya itu masih dijaga. Dan itu saya rasa menjadi salah satu modal sangat besar. Bagaimana kita bisa membayangkan 1 tahun tuh berapa banyak Lazis Musragen itu memberikan manfaat kepada teman-teman kita yang lain yang dia tuh punya kemampuan, yang kemudian didorong kemampuannya, dan setelah selesai studinya itu dengan kemampuan yang mereka miliki dengan berapa banyak itu, kekeluargaannya itu masih sangat erat sekali. Kita membayangkan seperti, jadi Lazismu itu sedang punya proyek mengumpulkan anak muda yang punya kemampuan, kemudian dikumpulkan jadi satu forum. Nah, anak muda ini nih yang nanti itu kedepannya itu membangun ya bermanfaat dengan kemampuan mereka masing-masing. Saya pernah mendengar, jadi beasiswa Lazis Musragen itu nggak hanya di bidang keagamaan. Nah, jadi ya ada teman-teman tuh ngambilnya ya di bidang eksak, di bidang keterampilan dan sebagainya. Dan itu poin yang sangat bagus sekali. Jadi ya Lazismu tuh menyentuh di semua elemen dan semua peran-peran di mana anak muda itu bisa ikut berpartisipasi. Dari semua hal yang sampai saat ini saya pegang adalah salah satu nasihat dari guru saya, bahwasanya manusia itu sekalipun berbagai bentuknya, bagaimana problematikanya, dia itu sebenarnya polanya itu sama. Jadi ketika manusia itu kok perspektif saya ketika saya belajar pada saat itu merasa apakah saya bisa berangkat ke Mesir dengan keterbatasan yang saya punya dan sebagainya, baik secara material ataupun imaterial. Tapi ternyata yang saya rasakan, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dengan waktu yang sesuai dengan target. Jadi yang ingin saya bagikan ke teman-teman adalah bahwa dari semua kekurangan yang ada itu tidak menjadi masalah apakah kita akan selesai apa enggak. Jadi yang menyelesaikan itu bukan apa yang kita punya berupa bakat atau kemampuan apapun itu, tapi adalah ketelatenan. Jadi istilahnya adalah kesuksesan itu enggak ada sebenarnya. Yang ada itu adalah pengulangan kita setiap hari, istiqomah kita setiap hari, muwadzabah kita setiap hari itu yang selalu kita disiplinkan. Maka nanti akan ada satu momen di mana kita itu sedang berada ke dalam konsistensi tadi, kemudian ada kesempatan berupa ya kita disiapkan untuk dinaikkan derajat kita. Maka jangan pernah merasa minder, oh saya nggak punya ini ya. Maka karena ya tadi ketika kesempatan itu bertemu dengan kemampuan yang sudah kita siapkan, maka insya Allah keajaiban itu pasti akan ada. Oleh karena itu jangan pernah menyerah, tetap semangat. Kita itu orang hebat dan kita itu ada di dunia ini pasti itu karena ada alasan. Jadi mari kita cari alasan kita masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kegiatan selepas mengajar di pagi hari, sore hari itu biasanya kan free. Ya biasanya kalau nggak ya nyiapin bahan materi besok, kalau nggak ya nyantai, kalau nggak ya sama santri ngapain, olahraga dan sebagainya. Ini udah kegiatan pribadi dan lebih luas. Kalau ada kewajiban yang belum selesai ya diselesain. Nah kebetulan hari ini free ya nyantai-nyantai aja gitu.